Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan salam nama budaya. Kali ini kelompok kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua di dalam kondisi keterbatasan ini. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Yusuf Alfahira. Yang kedua, ada Muhammad Alfi Alfariji. Yang ketiga, ada Aldi Tio. Yang keempat, ada Aldi Ramansyah. Yang kelima, ada Sandi Novian. Yang kelima, ada Fadil. Yang keenam, ada Alvin Firdaus. Dan yang ketujuh, Adi Satya Putra. Kali ini ada Alvin Firdaus yang akan menjelaskan outline dan apa itu hazard. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang outline. Outline di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang poin pertama adalah introduction, poin yang kedua adalah heads up, poin yang ketiga adalah case study, poin yang keempat adalah keuntungan, dan poin yang kelima adalah kekurangan. Kita next slide. Sebelum lanjut, gua lupa kenalin 3 orang teman lagi. Yang pertama ada Alarizi Aji, yang kedua ada Afrija Amri, dan yang terakhir ada Abdul Rahman. Lanjut ke video. Yang pertama, kita akan membahas tentang hazard. Nah, apa sih hazard itu? Hazard di sini bukanlah pemain sepak bola yang sekarang sedang memperkuat tim Real Madrid. Tetapi, dalam pembahasan ini, hazard atau yang biasa kita sebut dengan bahaya adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu. Atau bisa pada barang ataupun suatu kegiatan maupun kondisi. Sebagai contoh seperti kabel yang tergeletak memiliki resiko untuk tersandung. Atau contoh lainnya adalah air di atas lantai menimbulkan risiko untuk terpleset. Untuk slide selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Selanjutnya ada Sandi Novian yang akan menjelaskan beberapa contoh kasus dan undang-undang tentang tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus. Yang pertama, peristiwa jatuhnya kren LRT Palembang. Peristiwa ini terjadi pada 1 Agustus tahun 2017 sekitar pukul 3 pagi. Saat itu operator kren hendak mengangkat tempat LRT dari bawah ke atas. Ketika steel box sudah di atas, jalan existing tiba-tiba amblas dan jalan di sekitar kren rusak. Sehingga menyebabkan amblasnya sebuah kren seberat 70 ton yang dioperasikan. Yang kedua, ambruknya jembatan tol Bocimi. 2 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal setelah kejadian ambruknya jembatan tol Bocimi di Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, pada Jumat 22 September tahun 2017. Korban meninggal dunia diketahui bernama Maman, dan pekerja lainnya yaitu Saripudin dan Darwin mengalami luka-luka di bagian kaki dan dilarikan ke RSUD Ciawi untuk mendapati perawatan. Selanjutnya kita masuk ke undang-undang. Setiap pekerjaan pasti selalu memiliki risiko, maka dari itu perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketiga dalam lingkungan tempat kerjanya, seperti yang tertera dalam undang-undang yang mengatur tentang ketiga sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan para pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan mewajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan kepada para pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaiknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Selanjutnya ada Fadil yang akan menjelaskan tentang analisis hazard dengan kriteria hazard. Hazard and operability atau disingkat HAZOP analysis
suatu cara yang sistematis dalam menganalisa risiko suatu sistem, di mana masalah kegiatan operasinya yang potensial dalam suatu sistem yang diidentifikasi dengan menggunakan satu rangkaian kata kunci untuk menyelidiki penyelewengan proses di dalam sistem. Selain itu, HAZOP juga mampu digunakan untuk menentukan apabila penyimpangan pada suatu proses dapat mendorong ke arah kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. HAZOP ini digunakan untuk teknik analisa bahaya dalam persiapan penetapan keamanan dalam sistem yang baru atau modifikasi untuk keberadaan potensi bahaya atau masalah operability-nya. Dalam studi HAZOP harus dilakukan pengujian yang teliti oleh grup spesialis karena pada bagian sebuah sistem mengenai apabila yang terjadi jika komponen tersebut dioperasikan melebihi dari model desain komponen yang telah ada. Karakteristik HAZOP. HAZOP sendiri memiliki karakteristik atau ciri yang membedakan dengan analisa lainnya. Di antaranya, yang pertama, sistematik, yaitu menggunakan struktur atau susunan yang tinggi dengan mengandalkan pada grid works dan gagasan tim untuk melanjutkan dan memastikan safeguard sesuai atau tidak dengan tempat dan objek yang sedang diuji. Yang kedua, pengkhususan bentuk oleh berbagai macam disiplin ilmu yang dimiliki oleh anggota tim. Ketiga, dapat digunakan untuk berbagai macam sistem atau prosedur. Keempat, penggunaannya lebih sebagai sistem pada teknik penafsiran bahaya. Kelima, perkiraan awal, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang baik meskipun kuantitas berpengaruh. Keenam, teknik kuantitatif, teliti dan sistematis. Ketujuh, digunakannya grid works yang ditentukan dan baku. Kedelapan, dipertimbangkan penyimpanan dari kondisi awal. 9. Menentukan permasalahan, keselamatan, dan operasi. Berikutnya, ada Muhammad Rafi yang akan menerangkan tentang istilah yang sering digunakan HAZOP. Ini yang sering dipakai untuk mempermudah pelaksanaan HAZOP antara lain. Yang satu, deviation atau penyimpangan. Kata kunci kombinasi yang sedang diterapkan, yang merupakan gabungan dari guide words dan parameter. Yang kedua, ada cause atau penyebab. Adalah penyebab yang kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, ada konsekuensi. Suatu akibat dari suatu kejadian yang biasanya diekspresikan sebagai kerugian dari suatu kejadian atau risiko. Lalu yang keempat, ada safeguard. Adanya perlengkapan pencegahan yang mencegah penyebab atau usaha perlindungan terhadap konsekuensi kerugian akan didokumentasikan pada kolom ini. Lalu yang kelima, ada action. Apabila suatu penyebab dipercaya akan mengakibatkan konsekuensi negatif, harus diputuskan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Lalu yang keenam, ada node atau titik studi, merupakan pemisahan suatu unit proses menjadi beberapa bagian agar studi dapat dilakukan lebih terorganisir. Lalu yang ketujuh, ada severity, merupakan tingkat keparahan yang diperkirakan dapat terjadi. Lalu yang kedelapan, ada likelihood, adalah kemungkinan terjadinya konsekuensi dengan sistem pengamanan yang ada. Lalu yang kesembilan, ada risk atau resiko, merupakan kombinasi kemungkinan likelihood dan severity. Lalu yang ke-10 ada tujuan desain. Tujuan desain diharapkan menggambarkan bagaimana proses dilakukan pada node atau titik studi. Digambarkan secara kualitatif sebagai aktivitas. Nah, metode ini dapat berlaku pada berbagai mode operasi dari suatu proses aliran dan juga dapat diaplikasikan pada berbagai prosedur atau flowchart. Selanjutnya ada jenis-jenis HAZOP. Yang pertama adalah proses HAZOP yang dikembangkan untuk menilai sistem proses dan pabrik. Lalu ada human HAZOP, lebih fokus pada kesalahan manusia daripada kegagalan teknik. Lalu yang ketiga ada prosedur HAZOP, meninjau kembali urutan operasi dan cara kerja yang biasanya dinyatakan sebagai operasi pembelajaran. Lalu yang keempat ada software HAZOP, yang mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut merupakan salah satu contoh studi kasus yang akan diterangkan oleh Sang Berani. Studi kasus analisis penggunaan HAZOP Suite dengan menggunakan metode HAZOP. Apakah kalian berpikir atau bertanya-tanya, mengapa para petugas mengevakuasi pasien terinfeksi COVID-19 harus menggunakan pakaian tertutup, rapat seperti astronot? Apakah pernah berpikir bahwa pakaian tersebut tidak bisa tertular penyakit dari pasiennya? Oke, mari kita bahas mengenai APD ini yang bernama Hazmat Suite, yang merupakan pendekan dari Hazardous Material Suite, yaitu pakaian antivirus atau pakaian steril. Petugas medis dunia saat ini menangani wabah menular, termasuk saat penanggulangan Ebola, SARS, MERS, dan yang terbaru sekarang itu COVID-19.
Hazmat suite dapat melindungi tubuh dari potensi paparan virus. Dalam kesempatan ini, mari kita analisis apakah terdapat bahaya yang pada penanganan pasien COVID-19, terutama dari sudut pandang penggunaan APD, yaitu Hazmat suite. Metodologi ada survei pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, penyebab masalah, tujuan penelitian. Survei pendahuluan bertujuan untuk melihat gambaran kondisi yang sebenarnya dalam penggunaan baju APD. Literatur dimaksud untuk mempermudah dalam mempelajari teori dan ilmu pengetahuan yang relevan dan dengan konsentrasi masalah yang ada. Studi literatur ini dapat didapatkan baik dalam buku, kumpulan tugas akhir, jurnal maupun akses internet. Identifikasi masalah berfungsi sebagai pencari titik-titik tertentu yang menjadi pusat atau penyebab timbulnya hazard pada baju APD. Penyebab masalahnya berupa identifikasi bahaya yang terjadi pada kondisi yang sebenarnya. Tujuan penelitian berisikan hasil akhir yang diharapkan dapat diselesaikan setelah pengejaran laporan penelitian ini. Tujuan penelitian ini memiliki dasar yang mampu menjelaskan dengan latar belakang dan perumusan masalahnya. Selanjutnya, ada Adi Setia yang akan menerangkan pengumpulan dan pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengumpulan dan pengolahan data adalah 1. Mengidentifikasikan adanya potensi bahaya pada baju APD dengan mengamati adanya segala penyimpangan yang terjadi sehingga baju APD tersebut kurang mampu melindungi penggunanya. Hal ini dilakukan dengan cara observasi lapangan secara langsung. 2. Melengkapi kriteria yang ada pada Hazop Worset dengan urutan sebagai berikut. A. Mengklarifikasi potensi bahaya yang ditemukan, sumber potensi bahaya dan frekuensi temuan potensi bahaya. B. Mendeskripsikan deviation atau penyimpangan yang terjadi selama proses operasi. C. Mendeskripsikan penyebab terjadinya, cause. D. Mendeskripsikan yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan tersebut atau consequence. E. Menentukan action atau tindakan sementara yang dapat dilakukan. F. Menilai resiko yang ditimbulkan dengan mengidentifikasikan kriteria likelihood dan consequence. Kriteria likelihood yang digunakan adalah frekuensi di mana dalam perhitungannya secara kuantitatif berdasarkan data selama penanganan pasien COVID-19. Kriteria consequence yang digunakan adalah akibat yang akan diterima pekerja yang didefinisikan secara kuantitatif dan mempertimbangkan hari kerja yang hilang. 3. Melakukan peraksingan dari potensi bahaya yang telah didefinisikan menggunakan workset Hazop dengan memperhitungkan likelihood dan consequence. Kemudian menggunakan risk matrix untuk mengetahui prioritas potensi bahaya yang harus diberikan prioritas untuk diperbaiki. 4. Analisis dan pembahasan dengan menjabarkan sumber-sumber dan akar penyebab dari permasalahan yang mengakibatkan kecelakaan kerja maupun gangguan proses yang terjadi. Adapun langkah-langkah dalam analisis dan pembahasan ini adalah A. Melakukan analisis terhadap akar penyebab terjadinya penularan penyakit terhadap penggunaan baju APD maupun gangguan proses kerja perawat yang terjadi. B. Melakukan analisis penilaian resiko sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan yang sesuai bahkan dapat dilakukan pada objek penelitian tersebut. 5. Rekomendasi dan rancangan perbaikan dilakukan dengan perancangan perbaikan proses yang didapati pada titik-titik tertentu yang dapat menimbulkan bahaya di rumah sakit dan mengurangi bahayanya, bahkan menghilangkan bahaya tersebut. 6. Kesimpulan dan saran untuk menemukan jawaban dari semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan dengan hasil pengambilan kesimpulan, maka dapat diberikan saran ataupun beberapa masukan usulan perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas perawat. Selanjutnya ada Alfi dan Apreja yang akan menerangkan tentang pembahasan dan pengolahan data. Di sini hasil dan pembahasan. Pada dasarnya, prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD antara lain: 1. Harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi, baik itu kontak langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.
3. Dapat dipakai secara fleksibel. 4. Tidak menimbulkan bahaya tambahan. 5. Tidak mudah rusak. 6. Memenuhi ketentuan dari standar yang ada. 7. Pemeliharaannya mudah. 8. Tidak membatasi gerak. Berikutnya ada kriteria hazmat suit. Menurut laporan yang ditulis di Jurnal Nasional Center for Bioteknologi Informasi, pakaian ini dibuat untuk mencegah penularan patogen atau virus yang terkandung dalam darah dan cairan tubuh pasien. Diketahui, virus dalam darah dan cairan tubuh pasien dapat masuk ke tubuh seseorang melalui kulit yang rusak ataupun selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hazmat suit harus memenuhi syarat seperti berikut. Pertama, dalam situsnya, WHO memberi syarat baju pelindung harus tahan terhadap penetrasi darah, cairan tubuh, atau terhadap patogen yang ditularkan melalui darah. 2. Material suit pakaian ini dirancang khusus untuk melindungi pemakaiannya terhadap bahan atau zat berbahaya, termasuk bahan kimia dan virus. Hazmat suit terdiri dari baju full body dan tahan air yang tertutup sepenuhnya, baik itu dari kepala, pergelangan tangan, dan kaki. Material dari hazmat suit adalah polyethylene, kain spunbond, dan meltbond. Karena dinilai material ini paling baik dalam penerapannya. 3. Fungsi atau mobilitas. Nyaman, tidak mudah robek, pas pada badan, tenaga kesehatan, compatibility, flammability, odor, dan quality maintenance. 4. Orang yang menggunakan hazmat suit ini juga harus menggunakan pelengkap lainnya, berupa kacamata dan sarung tangan. Apabila hazmat suit menggunakan resleting di depan, maka harus dilapisi dengan kain atau penutup yang dijahit. 5. Hazmat suit dirancang untuk tahan air dan dipastikan agen atau zat apapun tak dapat menyentuh pemakainya. Setelah itu, dilakukan perangkingan dengan memperhatikan kriteria-kriteria tingkat keparahan atau perangkingan risiko sebagai berikut. Yang pertama, likelihood. Adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Hasilnya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Selanjutnya ada severity atau consequence. Adalah tingkat keparahan cedera dan kehilangan hari kerja. Hasilnya bisa kita lihat di tabel berikut. Setelah menentukan nilai likelihood dan consequence dari masing-masing sumber potensi bahaya, maka langkah selanjutnya adalah mengalihkan nilai likelihood dan consequence sehingga diperoleh tingkat bahaya pada risk matrix yang mana nantinya akan digunakan dalam melakukan perangkingan terhadap sumber potensi bahaya. Nah, dari risk matrix di atas kemudian dapat dihitung skor resiko dan prioritas untuk melakukan tindakan perbaikan. Nah, skor resiko itu sama dengan likelihood dikalikan consequence. Contoh, perhitungan pada skor resiko pertama diketahui nilai likelihood sebesar 3 dan nilai consequence sebesar 2. Maka, perhitungan adalah sebagai berikut. Skor resiko sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ada Albitio yang akan menerangkan tentang pembahasan dan hasil. Nah, ini adalah desain dari hazmat suit. Ini adalah desain yang direkomendasikan karena memenuhi kriteria dan prinsip APD yang disebutkan tadi. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya apa saja yang terdapat dalam proses penanganan pasien COVID-19, maka perlu diketahui alur dan prosedur pemakaian pakaian hazmat suit oleh perawat. Semua fasilitas kesehatan, organisasi, dan lembaga memiliki prosedur untuk memakai APD hazmat suit yang beroperasi di daerah yang terkontaminasi. Hazmat suit harus dipakai dalam urutan yang benar dan butuh perhatian khusus. Pasalnya, jika cara memakainya salah, maka potensi infeksi virus akan muncul. Berikut adalah syarat APD yang disarankan oleh WHO. Ketika terjadi wabah penyakit filovirus dan Badan Kesehatan Amerika Serikat. Di antaranya adalah prosedur penggunaannya. 1. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD. Kebersihan tangan harus dilakukan dengan menggunakan pembersih tangan yang mengandung 60-95% alkohol atau mencuci tangan dengan sabun dan air setidaknya 20 detik lamanya. Selanjutnya, pakaian yang dipakai setelahnya harus normal dan bersih. 3. Setelah itu baru menggunakan sarung tangan, tudung, sepatu, dan masker wajah untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh virus. Tidak cuma saat pakaian melepaskan hazmat juga harus diperhatikan keamanannya. Jangan sampai mencemari kulit dan pakaian yang menempel di tubuh. CDC memiliki metode untuk melepaskan pakaian pelindung dengan aman, atau bisa disebut dengan prosedur pelepasannya. Di antaranya adalah 1.
Pertama, melepaskan sarung tangan tanpa menyentuh bagian luar. Selanjutnya, merapikan hazmat suit dengan cara menggulung ke bawah dari ujung ke ujung. Ketiga, pedoman CDC. Ketiga, tindakan merapikan APD harus dilakukan sebelum keluar dari area isolasi. Keempat, pedoman CDC menekankan bagian depan respirator, tidak boleh disentuh. Kelima, APD yang dipakai hanya bisa sekali dan harus langsung dihancurkan guna mencegah penularan yang tidak diinginkan. Keenam, tangan harus dicuci saat menggunakan dan melepaskan semua pakaian untuk menjaga kesehatan dan keamanan setelah melakukan atau merawat pasien-pasien isolasi COVID-19. Aldi Ramansyah akan menerangkan tentang tujuan HAZOP. Resiko bahaya yang ditimbulkan akibat salah dalam prosedur penggunaan baju APD. Yang pertama, resiko ekstrim dapat mengakibatkan tertular virus oleh pasien. Yang kedua, resiko tinggi, yaitu kemungkinan penyebaran virus lebih besar, sesak napas akibat penggunaan APD yang cukup lama. Yang ketiga, resiko sedang, yaitu dehidrasi akibat penggunaan APD yang cukup lama, kelelahan akibat penggunaan APD yang berat. Yang keempat adalah resiko rendah. Resiko rendah yaitu kurangnya konsentrasi dalam bekerja. Lalu ada rekomendasi perbaikan sikap pekerja yang diusulkan oleh kami untuk menanggulangi potensi bahaya, yaitu sikap pekerja yang tidak memenuhi standar dalam keselamatan kerja dan prosedur kerja yang baik. Yang pertama berupa pelatihan tentang prosedur penggunaan APD yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Bagi perawat yang tidak dapat mengikuti pelatihan akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan kesepakatan pihak rumah sakit. Yang kedua, membuat peraturan tertulis dalam penggunaan APD di area kerja supaya para pekerja dapat langsung membaca apa saja potensi bahaya yang akan mereka alami apabila tidak menggunakan APD. Yang ketiga, membuat visual display mengenai penggunaan alat pelindung diri atau APD pada area kerja yang memiliki potensi bahaya terpapar virus dan membuat SOP pada penggunaan APD. Visual display ini nantinya dipasang di ruang ganti khusus untuk memberikan himbauan kepada para pekerja agar selalu menggunakan APD. Lalu, rekomendasi yang kedua adalah rekomendasi kebersihan. Yang pertama, membuat aturan kebersihan diri sebelum menggunakan APD. Yang kedua, mencuci pakaian APD pada suhu 57,2 derajat Celcius sampai 71 derajat Celcius. Yang ketiga, disinfektan yang digunakan adalah kalorin dengan konsentrasi 1 sampai 99. Rekomendasi yang ketiga adalah rekomendasi logistik. Membeli pasokan APD untuk tenaga medis atau mencari alternatif lain. Itulah studi kasus tentang HAZOP material. Ada Al-Harizi Aji yang akan menerangkan beberapa keuntungan dan kekurangan. Tujuan dan kelebihan dan kekurangan daripada HAZOP itu sendiri. Pertama, tujuan HAZOP. 1. Mengidentifikasikan resiko yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem. Kemudian kedua, ada mengidentifikasi masalah potensial, operabilitas, dan penyebab gangguan operasional, serta kemungkinan penyimpangan pada produk yang mengarah pada ketidaksesuaian produk. Terlepas dari tujuan HAZOP itu sendiri, saya akan memberikan atau memberitahukan beberapa poin keunggulan dan kekurangan daripada HAZOP. Pertama, ada keunggulan daripada HAZOP itu sendiri. 1. Mudah dipelajari. Kemudian memacu kreativitas dan membangkitkan ide-ide baru. Terus kemudian lebih baik dari sistematis dan juga diterima secara luas sebagai salah satu metode untuk identifikasi bahaya. Terus tidak hanya fokus pada safety, karena juga mengidentifikasi hazard atau mencegah kecelakaan, dan operability, berjalan lancarnya suatu proses sehingga meningkatkan plan performance. Sedangkan kelemahan penerapan metode HAZOP adalah 1. Sangat bergantung kepada kemampuan daripada anggota tim tersebut. Jadi tergantung pada si kelompok itu. Kemudian ada memerlukan waktu yang panjang dan melelahkan, karena mungkin memang terlalu banyak sistem yang harus diperbaiki. Terus kemudian perlu komitmen tim dan manajemen. Kembali ke poin yang pertama, sangat bergantung kepada kemampuan anggota tim. Bersangkutan dengan poin 3, itu perlu komitmen tim dan manajemen itu sendiri. Paling itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari HAZOP itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
dan semoga Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Jangan lupa komen, like, and subscribe.